Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang bisa bantu Ibu untuk memimpin berdoa? Ya Bu, ya silahkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mbak Anissa yang telah membantu Ibu untuk memimpin doa. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai adaptasi tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan pengertian adaptasi tumbuhan, siswa dapat mengidentifikasi ciri khusus dan cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya, dan yang ketiga, siswa dapat membuat laporan cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sepertinya kurang semangat ya. Apakah kita perlu ice breaking dulu? Kita bermain game ya. Ayo silahkan berdiri anak ibu. Nah, ini permainannya. Ketika ibu bilang maju, kalian loncat mundur. Ketika ibu bilang mundur, kalian loncat maju. Dan ketika ibu bilang kanan, kalian loncatnya ke kiri. Begitupun sebaliknya. Bisa dimengerti? Bisa dulu. Nah, kita mulai ya. Apakah sudah siap? Sudah. Kiri, Kiri. kanan, mundur, Mundur. maju, Maju. 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 Nah, ini kita berikutnya. Nah, berarti bisa silakan duduk kembali. Nah, Ibu anggap kalian sudah semangat belajar ya, karena sudah fokus mengikuti game yang Ibu lakukan. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih apa itu adaptasi tumbuhan? Nah, kita membahas adaptasi dulu. Masih ingatkah dengan adaptasi? Ada yang bisa tak? Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, betul ya. Bahwa adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kalian tahu nggak bagaimana dengan adaptasi tumbuhan? Nah, jadi adaptasi tumbuhan itu cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Nah, sekarang itu ada gambar. Kalian tahu ini gambar apa? Teratai. Ya, betul, gambar teratai. Ciri-ciri khusus dari teratai yang bisa dilihat dari gambar ini apa saja ya? Siapa yang bisa silakan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Akarnya pendek, daunnya lebar, kemudian batangnya berongga. Ya, betul ya. Bahwa ciri-ciri khusus teratai itu akarnya pendek dan berserak. Ada yang tahu tidak kenapa akarnya itu pendek? Ada yang tahu? Ini Bu, Ya. akarnya teratai itu tidak panjang karena tidak perlu banyak menyerap air karena teratai sendiri kan hidupnya di dalam air. Ya. Itu yang saya tahu. Ya, betul ya, bahwa akar teratai itu pendek karena teratai tidak memerlukan banyak air untuk menyerap ke batangnya ya. Kemudian yang kedua, batangnya kuat dan berongga. Yang ketiga, daunnya bundar dan lebar untuk mempercepat proses penguapan. Dan yang keempat, tangkai tumbuh menjalar. Nah, kemudian ada gambar yang kedua. Ini gambar apa? Kaktus. Pernah melihat gambar ini? Pernah. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kaktus ini? Oh ya Bu, Ya, kaktus itu berduri. ya, apalagi? Terus akarnya panjang, Ya, batangnya berair. ya betul ya. Yang disebutkan bahwa ciri kaktus itu berduri. Kenapa kaktus itu berduri? Karena untuk melindungi diri dari musuhnya. Kemudian berbatang tebal. Nah, kenapa batangnya tebal? Karena batangnya ini menyimpan banyak cadangan air. Kemudian habitatnya di tempat kering dan akarnya panjang karena untuk menyerap air untuk menyimpan di dalam batangnya. Nah, gambar yang ketiga, gambar apa ini? Bambu. Ya, bambu. Kalian pernah lihat bambu? Pernah. Gimana?
tidak menyabang. Iya, kalian tahu ruas yang mana? Ruas garis-garis di batang. Yang ini ya, iya betul. Nah, itu lihat ciri-ciri bambu itu batangnya berambut halus, batangnya berluas, akarnya serabut, daunnya sejajar dan batang tidak bercabang. Nah, setelah anak-anak mempelajari ciri khusus dari tumbuhan, sekarang ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, sebelum ibu menampilkan sebuah video, ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian isi ya. Nah, nanti dari video itu kalian sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di situ. Sebelum ibu memulai videonya, ibu boleh diisi dulu nama, kelas, dan nomor absennya ya. Hai teman-teman, pada pembahasan yang lalu kita jadi tahu kalau ternyata di sekitar kita ada hewan-hewan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Iya, Bo. Setiap hewan maupun tumbuhan punya cara untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya sehingga mereka dapat bertahan dan terus berkembang biak. Ciri-ciri khusus itu tidak hanya dimiliki oleh hewan loh, Bo. Tumbuhan juga punya, seperti rongga-rongga udara pada batang teratai. Teratai kan tumbuhnya dari dasar air gitu, dan tangkai daun cenderung tumbuh menjalar sehingga helai daun terlihat mengapung. Tapi tangkai bunganya bisa tumbuh tegak sehingga bunga teratai dapat muncul dan menimbul keluar dari permukaan air. Jika batang atau akar teratai dibelah melintang, akan terlihat lubang atau rongga udara yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Ada juga tuh tumbuhan yang unik, bisa makan serangga loh. Kalau nggak salah kata ibuku namanya kantong semar. Kantong semar dan Venus itu sih pemakan serangga, Bo. Tumbuhan kantong semar tumbuh di rawa-rawa. Kandungan nitrogennya sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, jadinya bergantung pada serangga sebagai pelengkap nutrisinya. Daunnya kantong semar seperti piala ya Pipo. Iya ya, lalu dinding dalam piala mengeluarkan nektar atau cairan manis untuk memikat serangga. Oh, aku tahu. Pantas aja. Ternyata serangga bisa terpikat nektar dan juga pada dinding piala. Lalu jatuh dalam cairan di dalam daun yang melarutkan serangga. Lalu daun akan menyerap nitrogen dari serangga yang terjebak itu. Kalau daun Venus, gimana tuh Pipo? Daun Venus itu berengsel satu dan berbulu. Daunnya terbuka selama menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu peka pada daun, maka kedua daun akan menutup dengan cepat. Lalu, si daun akan mencernakan serangga dan menyerap nitrogennya. Ada satu nih, bunga besar tapi berbau busuk. Gak kebayang deh baunya. Katanya bau bangkai gitu. Itu bunga rafflesia, Bang. Rafflesia tidak berklorofil. Untuk mendapatkan makanannya, rafflesia perlu hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan. Batang rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di jaringan tumbuhan inangnya. Hidupnya menjalar di hutan hujan tropis loh Pipo. Dan adanya di daerah Asia Tenggara. Salah satunya ada di Bengkulu. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia, Bang. Garis tengahnya aja sekitar 1 meter. What? Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu serangga seperti lah. Makanya berbau busuk ya, supaya anaknya pada datang. Bunga ini hanya mekar selama kurang lebih 7 hari aja loh. Setelah itu akan mati dan membusuk. Kalau tadi tumbuhan yang bau banget, sekarang ada tumbuhan yang tajam nih. Itu namanya kaktus. Selain duri yang dimiliki, kaktus sangat jago dalam menyimpan air. Karena kaktus tumbuh di daerah padang pasir yang panas dan kering. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus memiliki sagu akar yang panjang menembus ke dalam tanah dan rambut akar yang menyebar ke samping. Itu sebabnya akar kaktus mengisap air pada waktu hujan sebelum air menguap. Air tersebut disimpan dalam batangnya yang kering. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Setelah hujan, batang kaktus membengkak. Lalu pada musim kering, kaktus menurun kembali ketika airnya telah terpakai. Kandungan air dalam batang kaktus dapat mencukupi kebutuhan kaktus selama 2 tahun musim kering loh. Daun kaktus adalah duri-duri pada batang kaktus loh, Bob. Duri ini mempunyai permukaan kecil sehingga mengurangi kehilangan air karena penguapan. Jadi, duri pada kaktus tidak sekedar ada begitu saja ya Pipo.
Duri juga bisa melindungi kaktus dari hewan yang ingin merusak lapisan tahan airnya. Selain kaktus, ada tanaman lain nih yang bisa menyerap air, yaitu anggrek. Anggrek merupakan jenis tumbuhan epifit yang hidup merumput pada tumbuhan lain, namun tidak merugikan tumbuhan yang ditumpangi. Anggrek menumpang pada cabang pohon besar sehingga mendapatkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Anggrek juga punya akar gantung yang digunakan untuk menyerap air hujan dan stomata pada daun untuk mendapatkan karbon dioksida. Pada bagian akar gantung ini pun terkadang terdapat klorofil sehingga fotosintesis mungkin terjadi pada bagian ini. Wah Pipo, pencipta kita tuh kreatif banget ya. Di pelajaran kali ini, aku jadi lebih tahu lagi tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Ya Bob, ternyata apa yang terjadi pada tumbuhan tertentu itu ada gunanya. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Nah, dari video yang kalian lihat, silahkan ditulis ya berdasarkan hasil pengamatan kalian pada buku yang telah Ibu bagikan. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati videonya, silahkan membacakan hasil pengamatan kalian. Siapa dulu yang ingin membacakan hasil pengamatan? Aku Bu. Ya silahkan, Mbak Nuna. Ya Bu. Ya silahkan. Yang pertama, nama tumbuhannya teratai. Ya, cara adaptasinya bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya menggunakan akar di bawah air, daun yang lebar untuk menyerap banyak cahaya matahari, dan batang berongga untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Yang kedua, kantong semar. Tumbuhan kantong semar memperbanyak nitrogen. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen pada kantong semar memiliki lubang yang berfungsi untuk menangkap serangga atau hewan yang tergoda akan bau dari kantong tersebut. Yang ketiga, daun venus. Daun venus bersel satu dan berbulu. Daunnya terbuka selama menunggu serangga datang. Saat serangga menuju bulu-bulu pekat dalam daun, maka kedua daun akan menutup dengan cepat. Lalu daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Ya, bagus ya. Beri plus untuk Mbak Anissa. Nah, selanjutnya untuk gambar yang keempat sampai ke-6 ya. Saya Bu. Ya, silahkan Mbak. Gambar keempat itu bunga rafflesia. Ya. Bunga rafflesia mengeluarkan enzim untuk menarik serangga. Seperti bunga rafflesia menarik lalat untuk membantu penyerbukan dengan mengeluarkan daun busuk agar mereka tertarik. Kemudian yang gambar kelima itu kaktus. Batang kaktus dapat mengembang untuk menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Saat hujan, air akan diserap dan disimpan di dalam batang yang mengembang. Dan saat kering, air tersimpan akan dipakai sehingga batang kaktus akan mengkerut. Gambar yang terakhir itu anggrek. Anggrek menempel pada tanaman atau pohon yang berfungsi sebagai inangnya. Bagaimana Mbak Nisa yang dikatakan Mbak Askia, apakah betul? Betul. Ya, kita beri plus untuk Mbak Nisa. Nah, boleh dikumpulkan ya. Nah, sekarang Ibu beri penguatan sedikit bahwa betul yang dikatakan anak-anak bahwa teratai itu beradaptasi dengan menggunakan akarnya yang di bawah air. Nah, kemudian daunnya yang lebar itu untuk menyerap cahaya matahari dan batangnya yang berongga membawa oksigen ke batang dan akar. Kemudian kantong semar. Nah, kantong semar ini memperbanyak nitrogen untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya ini. Kantong semar menangkap serangga ya yang tergoda akan bau dari kantong semar itu. Kemudian yang ketiga ada daun venus. Nah, daun venus ini membuka daunnya, kemudian menunggu serangga ini masuk ke dalam daun venus. Nah, ketika serangga ini masuk ke dalam daun venus itu akan menutup ya, menutup dan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Sedangkan bunga rafflesia itu menarik lalat. Nah, lalat ini membantu penyerbukan dan mengeluarkan bau busuk agar menarik si lalat untuk masuk ke bunga rafflesia. Nah, kalau kaktus itu batangnya bisa mengembang. Nah, kenapa batangnya itu mengembang? Karena untuk menyerap air dalam jumlah yang banyak. Kalau anggrek itu menempel pada tumbuhan lain ya, dan anggrek ini beradaptasi dengan menempel pada inangnya ya. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kita mempelajari ciri dan cara makhluk hidup untuk beradaptasi,
fotosintesis kan melalui daun. Tahu tidak kenapa kaktus mendapatkan bahan dari mana? Kaktus berfotosintesis melalui batangnya, Bu. Ya betul ya, bahwa kaktus itu berfotosintesis atau mendapatkan makanan itu dari batangnya. Jadi pada malam hari itu karbon dioksida itu diserap oleh batang kaktus. Kemudian pada siang hari itu batang dibantu oleh stomata untuk menghasilkan gula dan oksigen yang dapat membantu kaktus untuk bertahan hidup. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu ya pembelajaran yang sudah kita laksanakan, yaitu adaptasi. Nah, kalian masih ingat tidak adaptasi itu apa? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya betul ya, bahwa adaptasi itu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kemudian tadi ada gambar teratai ya. Nah, ciri teratai yang kalian masih ingat apa saja? Akarnya pendek, daunnya lebar, batangnya berongga. Ya betul. Kemudian ciri dari bambu, selain berambut halus, apa yang kalian ingat? Memiliki luas, Ya, daunnya jejak dan tidak menyabang. ya, kemudian apalagi ya, cara beradaptasi ya. Cara beradaptasi tadi kantong semar dengan cara Menangkap serangga. ya menangkap serangga. Kemudian kaktus dengan cara melindungi diri menggunakan duri ya. Ya. Kemudian anggrek dengan cara menempel dengan inangnya. Kemudian daun Venus masih ingat ya daun Venus? Memakan serangga juga. Iya, dengan cara membuka daunnya, kemudian menunggu serangga masuk, baru daunnya menutup ya. Kemudian habitat tumbuhan itu terbagi menjadi 3, ada hidrofit, higrofit, dan xerofit. Nah, hidrofit itu berasal dari kata hidro. Hidro itu berarti tumbuhan yang habitatnya itu di air. Sedangkan higrofit itu lembab ya. Sedangkan xerofit itu di daerah kering. Nah, cirinya kalau hidrofit itu daunnya muncul ke permukaan. Kemudian kalau hidrofit daun mudanya membulung, dan kalau xerofit daunnya tegal dan berduri. Kemudian batang dari hidrofit itu tidak tampak, sedangkan badannya hidrofit itu tidak tampak juga, sedangkan xerofit itu batangnya tebal. Nah, kalau hidrofit itu akarnya pendek, hidrofit akarnya panjang dan banyak, dan xerofit itu akarnya panjang. Nah, contoh dari hidrofit ada eceng gondok, teratai, padi, dan higrofit itu contohnya lumut dan kaktus, sedangkan xerofit itu contohnya lidah buaya dan kaktus. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, baik, untuk lebih memahamkan pemahaman kalian, Ibu ada tugas. Nah, tugas ini nanti akan Ibu share linknya melalui WhatsApp group ya. Nanti dikerjakan paling lambat jam 8 malam. Ya, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kalau baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Nisa bisa dibimbing berdoa lagi ya? Ya. Berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.